Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala muwaddin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nadia Zafira. Di sini saya akan memberikan nasihat untuk kita semua mengenai berbakti kepada orang tua. Mungkin di sini teman-teman sekalian pernah melakukan hal yang tidak baik pada orang tuanya atau suka menanti-nantikan pekerjaan yang sudah disuruh oleh orang tuanya. Ketahuilah bahwa kewajiban yang paling besar yang harus ditunaikan oleh seorang hamba setelah berkewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kewajiban kepada orang tua. Sebagaimana yang sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaina insana biwalidayhi hamaltuhu ummu wahnan ala wahnin wa fisulu fi amaini ani ushkur li wa liwalidayka ilannal masir. Dan kami perintahkan pada manusia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah, bahkan menyusukan pula selama kurang lebih 2 tahun. Maka dari itu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku sajalah tempat kamu kembali. Dari surat tersebut bisa disimpulkan dengan pentingnya kewajiban kita berbakti kepada orang tua dengan menggambarkan pengorbanan yang sangat besar terutama seorang ibu terhadap anaknya. Dari sebelum kita lahir dan setelah kita lahir, di mana kita selalu diberikan kasih sayang, diberikan kebutuhan hidup, dan juga dibahagiakan. Mereka selalu mengerjakan ini tanpa meminta balas budi kepada kita. Lantas sudah semestinya bagi seorang anak selalu berbakti kepada orang tua, karena orang yang berakal tidak akan melupakan kebaikan orang lain terhadapnya, apalagi membalas kebaikannya dengan menyakitinya. Maka apakah layak bagi seorang anak membalas kebaikan orang tuanya dengan menyakitinya, apalagi dan juga seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Kenapa sih kita harus berbakti kepada orang tua? Yang pertama, perintah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia untuk selalu berbakti kepada orang tua. Karena tanpa orang tua, kita tidak akan lahir di dunia. Sebagai generasi muda, sudah menjadi keharusan bagi seorang anak untuk selalu berbakti kepada orang tuanya karena adanya keterlibatan orang tua terhadap hidupnya. Yang kedua, sangat berjasa dalam kehidupan. Orang tua selalu memberikan kontribusi besar di kehidupan kita sehari-hari. Mereka selalu memberikan kebutuhan hidup, memberikan kita seperti ini, kita di kampus, memberikan pendidikan seperti itu. Yang ketiga adalah punya doa yang kuat. Mungkin teman-teman di sini sering dengar kalau kita punya goals yang pengen kita achieve, orang-orang selalu bilang jangan lupa untuk selalu berdoa, selalu minta restu dan selalu minta doa kepada orang tua kalian, karena memang salah satu doa yang paling mustajab adalah doa orang tua. Yang terakhir, kasih sayang yang tulus dan penuh kuasa dari orang tua. Ada cinta yang tak tertanding secara global, yaitu cinta orang tua terhadap anaknya. Orang tua juga selalu memberikan kasih sayang, memberikan segala pengorbanannya terhadap orang tuanya, kepada kita, dan juga orang tua selalu memberikan bahkan mempertaruhkan nyawanya terhadap hidup kita. Di sini mungkin ada beberapa contoh yang bisa diterapkan di kehidupan kalian untuk selalu berbakti kepada orang tua. Yang pertama, bertutur kata yang lembut. Ini sudah pasti, tidak mungkin kita meninggikan suara kita atau marah-marah kepada orang tua gitu kan. Yang kedua, menghormati orang tua.
Ketiga, memperlakukan dengan baik yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Yang keempat, membantu pekerja rumah. Sebagai contoh, kalian habis makan nih, piring kalian, piringnya habis makan, piring, sendok, jangan hanya ditaruh di tempat cuci piring, tapi dicuci hingga bersih dan ditaruh di tempatnya. Yang kelima, melaksanakan nasihat orang tua. Kalau di sini kalian dinasihati oleh orang tua kalian untuk selalu belajar, kuliah, itu nasihat. Nggak mungkin kalian, kalian nggak boleh untuk kalau kalian disuruh oleh orang tua untuk selalu kuliah, ya kalian harus kuliah, kayak gitu. Oke. Yang terakhir adalah menjaga etika dan sopan santun. Ini bukan hanya oleh orang tua, tapi oleh orang yang lebih tua umurnya atau lebih muda ataupun sederajat. Kalau kita mau dihargai oleh orang lain, kita pun harus menghargai orang lain. Dan kalau kita mau dihormati oleh orang lain, kita pun juga harus menghormati orang lain tersebut. Baik, Nabi Muhammad SAW juga telah menyebutkan kepentingan berkewajiban kepada orang tua, bahkan ia menyebutkannya lebih besar daripada jihad di jalan Allah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam surat hadis Bukhari dan Muslim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah ayu amali afdalu qala sa'altu qultu miqatiha qultu thumma ayu qala thumma biru walidaini qultu thumma ayu qala jihadu fi sabilillah. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah amal yang paling utama salat pada waktunya? Jawab Rasul. Ia bertanya lagi, lalu apa? Lalu berbakti kepada orang tua. Jawabnya. Lalu ia bertanya lagi, kemudian apa? Jihad di jalan Allah. Jawabnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, sekian pemateri yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.